Guys, sadar nggak sih kalau semenjak ChatGPT muncul itu banyak banget program yang berkaitan dengan AI mulai bermunculan di internet. Nah, salah satunya adalah AI art. Dan bukannya dapat sambutan yang baik seperti ChatGPT, justru ini mendapatkan kontroversi yang cukup banyak. Oke, kita mulai dulu dari apa itu AI art. Ya, sesuai dengan namanya, ini merupakan singkatan dari Artificial Intelligence dan juga art. Dan ini sebenarnya nggak cuma gambar. Terakhir aku kali lihat itu ada juga yang udah mulai merambah ke daerah video, tapi sejauh ini yang paling populer dan yang paling kontroversi adalah tentang AI art di wilayah gambar gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin sekarang aku tunjukin beberapa gambar yang dihasilkan oleh AI art, termasuk beberapanya aku sendiri yang menciptakan. Untuk behind the scene gimana si komputer ini bisa menghasilkan sebuah AI art, dan juga mungkin nanti gimana aku bisa menghasilkan sebuah AI art, itu akan ada di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan. Sebelum kita mulai masuk ke kontroversi, kita akan membahas tentang sejarah AI art. Karena kalau nggak bahas sejarahnya, mungkin kontroversinya akan terdengar out of context. Jadi kita mulai aja. Sebenarnya AI art ini bukanlah hal yang baru, karena sekitar tahun 1960-an ini udah ada. Dengan model tertuanya bernama Aaron, kapital semua, 2A. Dan si Aaron ini dia udah bisa menggambar dan juga melukis, tapi emang nggak sepinter model yang sekarang bermunculan di mana-mana. Oke, kita lanjut ke beberapa puluhan tahun ke depan. Itu mulai muncul dan juga populer sebuah subset dari AI dan juga machine learning, yaitu namanya deep learning. Intinya si deep learning ini dia mencoba untuk meniru otak manusia dan coba untuk diimplementasikan ke dalam komputer gitu. Di tahun 2015, Google berhasil menciptakan program yang diberi nama Deep Dream yang bisa memodifikasi gambar sesuai permintaan manusia. Selain deep learning, ada juga algoritma yang muncul bernama Generative Adversarial Network atau bisa disingkat GAN. GAN ini berbeda dengan Deep Dream, di mana GAN bisa membuat gambar baru dari nol, sementara Deep Dream hanya bisa memodifikasi gambar yang sudah ada. Lanjut ke tahun 2021, algoritma CLIP atau Contrastive Language Image Pre-training yang dikembangkan oleh OpenAI inilah yang membuat AI art mulai bermunculan. Kalau kalian nggak tahu perusahaan OpenAI, mereka adalah orang-orang di balik ChatGPT yang terkenal itu. Yang membuat algoritma CLIP unik adalah dia bisa memahami sebuah gambar layaknya manusia. Yang kalian lihat sekarang adalah beberapa contoh gambar yang berhasil diberi keterangan sama algoritma tersebut. Dan ini juga dari situs resminya OpenAI. Oke, terakhir nih, di tahun 2022 ada sebuah algoritma yang membuat AI art ini gampang banget ditemukan di seluruh internet. Model yang bernama Diffusion ini adalah gabungan antara GAN dan CLIP, di mana secara singkat model ini bisa membuat gambar baru dari gambar yang udah ada, layaknya pelukis yang membuat lukisan baru dengan melihat gambar referensi. Dan menurutku ada dua alasan kenapa AI art ini bisa se-booming sekarang. Yang pertama adalah perkenalan DALL-E oleh OpenAI. DALL-E ini adalah perkenalan kalau sekarang membuat AI art hanya perlu tulisan dan dalam satu klik, gambar yang diciptakan oleh AI berhasil dibuat. Yang kedua adalah Stability AI. Kalau DALL-E berbayar, perusahaan Stability AI ini membuatnya menjadi open source alias gratis, dan siapapun bisa mengubah model aslinya sesuai keinginan mereka. Program open source yang diberikan sama Stability AI ini bernama Stable Diffusion, dan kalian bisa mendownload sekaligus mencoba membuat AI art di laptop atau PC kalian. Jadi itu sejarah tentang AI art, dan sekarang kita masuk ke bagian utama dari video ini, yaitu kenapa AI art bisa kontroversial. Bukannya kalau kita
Kontroversinya dimulai dari seberapa mudah AI art bisa diciptakan. Kalian bandingin saja program AI art dengan pelukis asli. Di program komputer, kalian bisa menciptakan AI art dalam hitungan detik atau menit, tergantung seberapa kuat komputer kalian. Sementara oleh seorang pelukis, mereka butuh berjam-jam atau mungkin berhari-hari sampai berminggu atau bahkan berbulan-bulan untuk menciptakan sebuah karya yang layak untuk dipamerkan ke masyarakat. Yang kedua adalah kita gunakan analogi saja. Ketika seorang manusia belajar, mereka kan harus menggunakan referensi, entah itu dari buku, dari internet, atau kayak dari belajar dari orang lain. Si AI art ini sama, mereka juga butuh waktu belajar gimana cara kayak tahu kalau ini sebuah gambar yang bagus atau enggak. Dan kalian tahu nggak parahnya gimana? Jadi si AI art ini mereka ngambil referensi dari internet, terutama oleh para seniman yang membuat lukisan secara digital. AI art ini dia mengambil semua gambar yang ada itu dengan izin kalian atau tanpa izin kalian. Artinya bisa aja gambar kalian yang udah diposting di sosial media diambil sama perusahaan AI tersebut tanpa persetujuan kalian. Sama aja dengan mencuri kan? Tapi nggak sampai itu aja, art style kalian juga bisa ditiru dengan mudah sama. Contohnya kalian adalah seorang seniman yang suka menggambar dengan style realistis. Si AI art ini dia bisa meniru style gambar kalian gitu. Asal dia udah melihat kayak gambar-gambar realistis yang cukup banyak. Sama halnya kalau kalian menggambar dengan style kartun atau anime atau manga gitu. Kalau si AI art ini bisa melihat banyak gambar yang stylenya juga sama persis dengan kalian, maka dia bisa meniru style yang kalian gunakan. Oke, dan alasan terakhir dan juga paling parah dan berbahaya adalah penyalahgunaan AI art dan juga diskriminasi terhadap para seniman. Salah satu pengguna Reddit pernah bercerita gimana dia hanya posting gambar buatannya tapi dianggap oleh AI art oleh moderator Reddit. Dan kemudian si pembuat gambarnya di-ban dari subforum art. Ketika si seniman ini mencoba bernegosiasi dengan moderatornya, justru dia dapat tanggapan yang kurang pantas dan justru disuruh mencari style baru yang lain. Gak cuman itu, pernah ada kasus di mana AI art memenangkan sebuah perlombaan. Jadi seorang peserta bernama Jason M. Allen mengikuti lomba Colorado State Fair's Annual Art Competition menggunakan sebuah program bernama Midjourney. Midjourney ini juga termasuk salah satu program terkenal untuk membuat AI art. Menariknya adalah si Jason ini nggak melanggar aturan apapun, karena emang di perlombaan tersebut nggak ada larangan membuat karya dengan AI. Bahkan dia mengsubmit karyanya dengan nama Jason M. Allen via Midjourney. Dan ini tentu saja membuat banyak seniman lainnya emosi, karena seperti yang aku bilang tadi, seniman asli menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuat sebuah karya, sementara AI art bisa melakukan itu semua dalam beberapa menit saja. Oke, jadi kita tadi udah bahas kok bisa sih si AI art ini bisa sampai kontroversi dan itu di luar negeri. Sementara gimana dengan Indonesia? Apakah mereka udah paham tentang AI art ini dan gimana tanggapan para seniman di Indonesia tentang hal ini? Nah, untungnya aku sempat bertanya kepada beberapa temanku yang mereka emang bergerak di bidang lukisan, di bidang gambar seni gitulah intinya. Dan aku berhasil mendapatkan beberapa jawaban yang menarik untuk disimak. Nomor 1, yang aku tahu dari AI art itu adalah AI art adalah gambar yang dibuat atau di-generate dari artificial intelligence. Jadi gambar-gambar yang sudah dibuat dari tangan manusia ini dimasukkan ke dalam mesin, dan mesin ini mempelajari hal-hal yang ada di gambar tersebut, dan dari mesin itu terbuatlah gambar baru, quote unquote gambar baru yang pokoknya komponennya itu terdapat dari hal-hal yang dipelajari oleh mesin tersebut. Nomor 2, untuk aku sih untuk saat ini belum merasa dirugikan, karena aku memang pasokan utamanya bukan dari gambar, dan aku gambar itu sebagai side job aja, jadi mungkin aku belum merasa impact-nya kali ya.
Tapi aku merasa aku merasa artis-artis lain dirugikan karena kebanyakan dari artificial intelligence art itu gambarnya diambil tanpa sepengetahuan orang tersebut. Jadi gambarnya dimasukkan ke dalam machine learning ini dan pokoknya yang pembuat gambar asli itu mereka nggak tahu, dan of course semua orang mau kayak gitu. Nomor 3, menurutku harusnya ada, apalagi konsen dari orang yang menggambar, dari artis yang menggambar gambar tersebut untuk dimasukkan ke dalam artificial intelligence ini untuk membuat gambar baru. Karena seperti poin sebelumnya, kebanyakan dari gambar AI art yang aku tahu tuh diambil dari artis yang nggak mau gambarnya dimasukin untuk dipelajari oleh AI tersebut. Jadi menurutku lebih ke pengaturan bagaimana cara kita memasukkan gambar-gambar yang memang artisnya mau atau memang sudah disetujui oleh artisnya boleh dimasukkan untuk machine learning daripada cuma curi-curi gambar orang aja. Menurut pendapatku, mungkin di teman-teman circleku itu sudah tahu dan sudah lumayan paham apa itu AI art. Dan tentu saja banyak dari mereka menentang karena ya itu mencuri gambar orang lain itu bukan hal yang etikal, dan terutama AI art itu adalah gambar yang diciptakan tanpa hati atau pokoknya menyepelekan proses seni secara general, dan kebanyakan dari mereka menentang AI art gitu sih. Itulah beberapa pendapat dari temanku yang mereka bergerak di bidang seni tentang AI art. Dan kalau kalian bertanya kepada aku, jawabanku hampir sama dengan temanku, yaitu bahwa menurutku yang paling penting adalah si AI art ini perlu dikendalikan. Caranya gimana? Paling simpel adalah membuat aturan gimana si AI art ini bisa beredar di internet. Atau misalnya kalau dalam sebuah perlombaan, kita harus membuat aturan yang jelas tentang penggunaan AI art. Misalnya diperbolehkan atau nggak diperbolehkan, atau gimana. Yang penting ada aturan jelasnya sehingga nggak ada kasus seperti tadi orang yang memenangkan sebuah lomba seni dengan menggunakan bantuan AI art. Dan mungkin untuk beberapa freelancer yang bergerak di bidang seni, mereka juga harus dibuat aturan yang jelas. Misalnya ada disclaimer bahwa gambar yang mereka hasilkan menggunakan bantuan AI art atau benar-benar murni dari tangan mereka sendiri. Dan kalau misalnya mereka membuatnya dengan tangan sendiri, menurutku harus ada bukti yang mendukung, misalnya kayak timelapse mereka ngerjainnya gimana, atau enggak file asli yang belum diedit sama mereka. Di balik semua kontra dan kontroversi tentang AI art ini, sebenarnya masih ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Contohnya adalah dia bisa menghasilkan apa yang kita nggak bisa gambar. Buat mereka yang nggak bisa gambar tentunya. Contohnya adalah aku nggak bisa menggambar dengan bagus. Dan kalau misalnya aku mengimajinasikan sesuatu di kepalaku dan nggak bisa aku gambar, maka aku bisa dengan mudah meminta bantuan AI art untuk merealisasikan imajinasiku. Contoh lain adalah mereka yang bergerak di bidang seni atau para seniman, menurutku mereka juga masih ada manfaatnya dari si AI art ini. Gimana manfaatnya? Mereka bisa menjadikan si AI art ini sebagai bahan referensi. Seperti yang aku bilang tadi, misalnya si artis ini dia nggak tahu ide berikutnya mau bikin gambar apa, bisa aja dia minta bantuan kepada AI art untuk menghasilkan gambar yang bisa munculkan banyak ide di kepala seniman tersebut. Dan mungkin itu beberapa contoh dari manfaat penggunaan AI art. Mungkin masih banyak contoh, dan kalau misal kalian tahu manfaat apa lagi, bisa tulis saja langsung di kolom komentar. Jadi kesimpulannya adalah memang si AI art ini banyak kontra dan kontroversinya, tapi dibalik semua itu memang ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Dan harapanku di kemudian hari, di masa depan, ada aturan jelas terkait penggunaan AI art ini, entah di wilayah Indonesia saja ataupun di seluruh dunia. Intinya harus kayak ada organisasi para artis yang emang dia bisa membuat aturan jelas tentang penggunaan AI art untuk di bidang komersial. Kalau penggunaan pribadi menurutku nggak masalah. Yang bermasalah adalah di penggunaan komersial. Dan di video berikutnya kita akan bahas gimana cara AI art ini kerja, gimana dia bisa menghasilkan gambar dari nol, dan aku akan juga demonstrasi cara membuat AI art di komputer kalian di video setelah behind the scene AI art. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe
channel ini, dan terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Kalau kalian suka, kalian bisa like video ini dan juga share ke teman kalian, terutama mungkin ke para teman kalian yang bergerak di bidang seni. Mungkin teman kalian belum paham tentang apa itu AI art, jadi kirimin aja video ini dan semoga mereka juga jadi paham apa sih itu AI art dan kontroversi dan segala hal yang berkaitan dengan AI art. Jadi sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.